Selamat siang juga Semangat. Pak Lukas. Ada apa Pak ya? Ya, terima Saya kasih lihat Pak. sepertinya Pak Lukas agak murung gitu. Tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, mohon maaf, saya jadi mengganggu waktunya Pak Pangat gitu. Oh, tidak apa-apa Pak. Iya Pak Pangat, begini Pak, saya itu sebetulnya mau curhat tentang masalah saya. Apakah nanti Pak Pangat bisa ya membantu saya? Dengan senang hati Pak Lukas. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Iya, sebenarnya itu saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak Pangat. Pak Pangat ingat atau tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas itu melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi saya mendapat teguran dari Pak Pengawas. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Pak Lukas mendapat teguran dari pengawas sekolah itu? Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak serius Pak. Eh, tidak serius. Tidak serius yang bagaimana, Pak? Begini Pak, pengawas itu mengkritik tentang proses mengajar saya gitu. Proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik? Kalau boleh tahu, gimana, Pak itu? Sepertinya beliau seperti keberatan waktu saya mengajar, tidak memakai buku teks begitu. Oh, lalu bagaimana tanggapan Pak Lukas dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau Pak, kalau selama ini saya mengajar itu ya, saya itu menggunakan berbagai sumber Pak, entah dari buku referensi perpustakaan, kemudian yang lainnya Pak, yang penting mengacu pada kurikulum Pak. Sehingga saya sampaikan seperti itu, malah beliau merasa tersinggung kelihatannya Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya Pak Lukas dulu ya. Selama ini apa yang Pak Lukas lakukan di dalam proses belajar mengajar? Iya Pak, begini, seperti yang sudah saya ceritakan tadi Pak, saya ini menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, terus mengajak siswa itu untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan Pak. Hmm, mengapa Pak Lukas tidak menggunakan buku teks? Begini Pak, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa, juga siswa itu juga termotivasi dan kemudian juga mengacu pada kurikulum Pak. Sebenarnya sudah bagus, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Lukas mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa kita kan berbeda-beda, Pak. Dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul Pak Pangat. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sebenarnya. Itulah, Pak, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu, Pak. Supaya Pak Lukas menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak Pangat ya.
Ya, setelah Pak Lukas bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang Pak, beberapa hari ini saya memang kurang merasa nyaman Pak. Saya merasa resah di rumah, ya kepikiran terus Pak dengan masalah yang kemarin. Akibatnya eh, pekerjaan-pekerjaan yang lain juga agak terbengkalai ini. Gitu. Iya, lalu apa yang membuat Pak Lukas merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu ya karena Bapak pengawas itu menyampaikan hal tersebut Pak kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah itu loh di kemudian harinya. Oh, gitu. Jadi jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Pak Lukas itu merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Pak Lukas tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika pengawas memperingatkan, Pak Lukas memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah gitu ya. Iya iya Pak Pangat. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah apa tidak ya Pak Pangat ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Pak Lukas bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, Pak. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Pak Lukas dalam mengajar. Iya Pak. Mudah-mudahan ya Pak Pangat ya. Iya ya. Dari yang sudah Pak Lukas sampaikan tadi, apa rencana Pak Lukas ke depannya? Kalau saya sih ingin berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini Pak. Mungkin beliau akan memberikan solusinya Pak. Iya. Lalu adakah hal lain yang akan Pak Lukas lakukan selain itu? Saya juga akan menemui pengawas Pak. Dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana sih menjalankan proses belajar mengajar yang baik itu, begitu Pak. Ya, lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Pak Lukas selanjutnya gitu? Setelah ini tentu saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama Pak. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin ya tetap akan saya terapkan karena siswa sudah merasa nyaman Pak dengan cara-cara tersebut begitu. Iya, iya, iya. Langkah yang Pak Lukas ambil itu sudah tepat sekali, Pak. Saya setuju dengan ide Pak Lukas itu. Syukurlah Pak. Sekarang ini saya agak merasa lega Pak. Karena jujur ya Pak, saya ini takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita gitu Pak. Saya khawatir takutnya salah langkah begitu. Ya, syukurlah, alhamdulillah kalau Pak Lukas sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Pak Lukas rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Pak Lukas lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu Pak Banget, dalam proses belajar mengajar itu saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan dari Pak Pengawas tadi ya tentang penggunaan buku teks begitu. Oh, gitu ya. Lalu dukungan apa yang Pak Lukas butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga masih dalam pikiran, Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi
jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan begitu. Nah, itu ide yang bagus sekali Pak Lukas. Semoga dapat segera terselesaikan dan Pak Lukas dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih Pak Pangat untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya ini, Pak. Sekarang saya ini merasa lega begitu. Semoga kita ini nanti ya menjadi guru-guru yang bisa lah memberikan teladan yang baik untuk siswa-siswa kita begitu, Pak. Ya, amin, amin. Sama-sama Pak. Oh iya Pak Pangat, maaf ya, kebetulan saya ada janji dengan siswa ini. Mereka akan mengumpulkan PR, jadi saya pamit dulu ke ruangan saya begitu. Oh, iya Pak, silahkan, monggo monggo, nderekaken. Terima kasih, salam sehat Pak Pangat. Ya, sama-sama Pak Lukas dan terima kasih kembali Pak. Oke, sampun Pak Maradi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyimak tadi proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Lukas sebagai coaching dan juga Pak Pangas sebagai coach, maka di sini kami selaku pengamat akan memberikan tanggapan yang mana utamanya untuk yang pertama, dari proses coaching yang telah dilakukan oleh Pak Pangas dan Pak Lukas ini sudah sangat sesuai sekali dengan alur coaching, yaitu alur Tirta. Sudah sangat nampak mulai dari tujuan umum, kemudian juga identifikasi masalah, kemudian rencana tindakan serta tanggung jawab ke depannya. Ini dari mulai tujuan sampai dengan tanggung jawab ini saya lihat sudah sesuai, sudah cocok. Dan selanjutnya di sini juga sudah dilakukan yaitu pengajuan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Tentunya ini bisa membuat proses coaching bisa maksimal. Dan yang terakhir ini adalah saya lihat sudah terjadi komunikasi yang sangat efektif. Yang mana di sini komunikasi terjadi itu adalah sifatnya kemitraan. Jadi antara coach dan coachee itu tidak ada yang saling menggurui dan tidak ada yang saling digurui. Sehingga di sini mengedepankan untuk coachee itu pada dasarnya bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, mungkin dari saya sebagai pengamat cukup itu saja. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.